atau dia dalam keadaan berperjalanan, maka dia akan dicatat sebagai amalan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa pandemi COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Qaf menceritakan tentang ada 4 sifat penduduk surga. Sebenarnya di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyar rahmanu bil ghaib faja'a biqulub. Quran surah Qaf ayat yang ke-31 sampai 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri penduduk surga itu yang pertama, ketika Allah mengatakan bahwa aku hiasi surga itu ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak jauh dari dirinya. Lalu Allah mengatakan, inilah yang aku janjikan. Bagi siapa? Ciri penduduk surga yang pertama adalah awwabin. Awwabin itu menurut beberapa tafsir yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah ataupun maksiat. Maka wabah ini kita diperintahkan untuk berhusnuzon, berbaik sangka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk taat kepadanya. Maka walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, ngaji di rumah kita masing-masing, bahkan sholat 5 waktu di rumah kita masing-masing, itu artinya bahwa kita sudah menjalankan sunnah satu ke sunnah berikutnya. Maka orang-orang yang awabin, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat. Jangan-jangan bahwa wabah ini akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali kepadanya. Untuk kembali ke taat kepadanya. Dari hati yang lalai menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi awabin itu kata Ubaidah di dalam ungkapan yang lain menyebutkan termasuk Umar bahwa awabin ialah mengingat akan ada yang ia lakukan ya, atau mengingat akan dosa yang ia lakukan kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diperintahkan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini untuk beristighfar. Saudaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu mu'minin wa mu'minatin hasanat. Barang siapa yang memohonkan ampun terhadap saudaranya baik yang beriman laki-laki maupun yang perempuan, maka dia akan mendapatkan doa dari orang-orang yang ia doakan. Dari seluruh mukmin yang beriman yang kita doakan itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka awabin kata Ubaidah begitu. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini baru lockdown hanya beberapa bulan saja. Nabi Nuh itu di dalam sejarah lockdown kurang lebih 8 bulan dia lockdown. Itu gara-gara hujan, banjir dan sebagainya. Kita ini baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya lockdown mungkin sudah hampir 2 bulan. Itu artinya apa? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menginstal kita ini biar menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri penduduk surga. Maka istighfar itu bisa dilakukan. Kita mengajak istri kita di rumah kita masing-masing. Kita ajak anak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik dia biar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sebagian ulama menafsirkan ayat yang pertama ini atau tanda yang pertamanya, orang adalah awabin, itu adalah orang yang berbuat dosa lalu ia bertaubat, ya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus dari dosa yang ia lakukan. Nah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu sungguh luar biasa. Kata para ulama, penduduk sorga itu dan istighfar yang paling abdul, kata Al-Quran, itu adalah ketika dilakukan pada waktu sahur. Ya, waktu sahur. As-sadiqina, as-sadiqina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Maka orang yang bertobat, orang yang maka manfaatkanlah wabah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita beriman, maka hati kita ini menjadi tenang. Ya, karena taubat itu adalah hebat. Ya. Maka taubat itu disarankan dengan ilmu. Ya. Kita mungkin pernah baca sejarah tentang pembunuh 99 orang. Ya. Ketika dia membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertaubat, ingin melakukan kebaikan, maka datanglah, dia cari orang yang mampu mengantarkan hatinya menjadi tenang. Maka datanglah dia ke rahib. Ketika dia bertanya ke rahib, rahib itu ahli ibadah. Ya, ya rahib, aku sudah melakukan dosa, sudah membunuh 99 orang. Adakah pintu kebaikan buat saya? Katanya rahib, waduh, tidak ada. Maka dibunuhlah rahib ini, genap menjadi 100. Kemudian hamba Allah ini terus berjalan, maka ketemulah dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Ya, ketika dia konsultasi tentang dosa yang ia lakukan, tentang maksiat yang ia perbuat, wahai alim, sesungguhnya aku telah membunuh sekian orang. Adakah pintu taubat buat saya? Kata seorang ulama alim yang punya ilmu mengatakan, ada. Pergilah engkau di sebuah tempat yang mana tempat itu baik buatmu. Maka abdul buat dirimu. Maka di akhir kisahnya, dia belum nyampe kepada tujuan. Ternyata hamba Allah ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diwafatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, belum melakukan kebaikan, baru niat untuk menjadi orang yang baik, baru niat untuk menjadi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di akhir kisahnya dia mendapatkan surga. Dari kisah ini apa? Zaman sekarang ini kan banyak fatwa, ya, yang begitu macam-macam. Bahkan orang abid ahli ibadah berfatwa. Tapi padahal kata para ulama, ketika orang ahli ibadah, dalam sebuah syair disebutkan, ketika seorang ahli ibadah berfatwa mengambil hukum, maka hendaklah orang alim berbicara pada saat itu. Ya, artinya bahwa kadang orang yang ahli ibadah itu semangat giroh ibadahnya tinggi, tapi tidak diiringi dengan ilmu, maka dia menjadi salah. Bukankah kita pernah baca juga kisah Juraid itu? Dia kalau zikir itu bisa berjam-jam. Serasa tidak ada pemuda Muhammadiyah Banyuwangi ini berzikir berjam-jam. Paling 5 menit itu sudah lama. Tapi Juraid ini dalam kisahnya, dia bisa melakukan zikir berjam-jam. Bahkan sholat pun berjam-jam. Suatu saat dia dipanggil oleh ibunya. Ketika dia dipanggil oleh ibunya, dia mengatakan dalam hati, sholatku apakah ibuku? Sholatku apakah ibuku? Ternyata dia memilih adalah sholatnya. Kenapa kok dia memilih sholatnya? Akhir dari kisahnya adalah karena Juraid ini tidak punya seperangkat ilmu. Ya, kalau dia berilmu, niscaya dia akan meninggalkan sholatnya, niscaya dia berbakti kepada orang tuanya. Maka pada saat ini, dan pada saat pandemi COVID-19 ini, ada kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua di rumah kita masing-masing. Itu adalah surga.
Karena Jureid itu tidak punya seperangkat itu. Jadi Quran yang kita pegang sebanyak ini, itu bukan teks tanpa harus dikaji, tapi teks harus dikaji dengan makna dan seluruh. Maka pertaubatan bagi orang yang awabin, semua itu diiringi dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diiringi dengan ilmu, maka kita akan menjadi tenang tadi itu. Taubat kita menjadi tenang. Bukankah Rasulullah pernah menegur seorang sahabat, ya? Dia mampir sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya atau yang kita sebut dengan masjid. Kemudian lalu lantas Rasulullah menyapa, "Engkau datang ke sini menggunakan apa?" Dia menjawab, "Unta." "Sudahkah engkau ikat unta itu?" Kata dia mengatakan, "Belum ya Rasulullah, aku tawakal kepada Allah." Kata Rasulullah SAW, "Ikatlah untamu, baru engkau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Bahwa tawakal atau ikhtiar mendahulukan tawakal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tidak berangkat ke masjid dalam rangka tawakal atau dalam rangka ikhtiar. Dan insya Allah ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah. Dan itu sarana kita untuk bertaubat kepada Allah, hendaklah juga berdasarkan ilmu. Maka kita bisa berinteraksi di rumah kita, ya. Di rumah kita bisa mengajak, mendidik istri kita, anak-anak kita ngaji. Mungkin selama ini kita lebih sayang kepada anak orang lain, mungkin yang berprofesi sebagai guru, kita lupa terhadap anak diri kita. Bahwa pada musim-musim seperti ini, pada saat wabah ini, banyak waktu kita untuk mendidik anak kita. Karena yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," kata para ulama, kalau anak kita ajar ngaji oleh orang tuanya sendiri, itulah amal yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya kebaikannya. Itu bagian daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awabin itu luar biasa, kata Nabi. Dia akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin manusia itu hidup tanpa dosa. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang melakukan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada awabin, menjadi ciri sifat penghuni sorga yang pertama. Kemudian ikhwani fillah, ciri yang kedua di dalam ayat ini hafidin, yaitu hafid selalu memelihara, menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kayak yang saya katakan tadi, yang kedua penghuni sorga itu mungkin di rumah kita ajak anak-anak kita untuk menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, bagaimana ngajinya. Kata Ibnu Abbas, hafizun ini adalah selalu memelihara aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau adalah, kata Ibnu Abbas, ia menjaga amanat yang Allah janjikan untuknya. Ia pun melakukannya atau menjaga kewajiban dan nikmat yang Allah janjikan untuk dirinya. Jadi nikmat yang Allah berikan atau nikmat yang Allah berikan itu maka harus dijaga. Nikmat sehat, ya. Ini kita jaga untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sehat itu harus kita jaga dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Abbas menyebutkan tadi itu bahwa kata hafid itu adalah orang yang menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya, ya. Ketika dia menjaga amanat yang Allah janjikan, maka ada dalam hadis disebutkan, "Ukfulu li bisittatin akfulu lakumul jannah." Jaminkan atasku 6 perkara, maka aku jaminkan kepada kalian bahwa berupa sorga. Apa itu? Yang pertama, "Idza haddasa ahadukum fala yakdzib." Dia menjaga syariat Allah. Apabila salah seorang di antara kalian berbicara, maka janganlah dia berdusta. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau gampang-gampangnya, mungkin tidak ada orang di rumah, tidak ada yang tahu, ya, tinggal makan, tinggal minum,
Mungkin ada sisa ikan, katanya istrinya, kan tadi malam ada sisa ikan. Paling yang makan itu adalah kucing. Padahal ya kucingnya dia, kalau dia tidak jujur. Tapi dia tidak lakukan karena dia merasa di ODP oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijamin dia masuk surga. Maka jujur itu adalah penting karena itu bagian daripada penghuni surga. Maka anak kita, ya, apa ya syariat Allah tadi itu, walaupun kita tidak ke masjid, maka banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bagian daripada amanah, wa idza tumina fala yakhun. Apabila orang itu dipercaya, janganlah dia berkhianat. Ya. Maka kita ini ada amanah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan janjikan bagi siapa yang menjalankan amanah itu dengan baik juga berupa surga tadi. Ya. Kita sebagai pengurus pemuda atau pengurus Muhammadiyah yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah itu, maka jangan engkau sia-siakan karena itu adalah sarana untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, wa idza wa'ada fala, ada namanya zikir khusus, yaitu tatkala kita habis sholat, ya. Itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya. Itu adalah disebut zikir yang dibaca khusus tatkala kita selesai melakukan ibadah sholat. Ada zikir bermakna am. Artinya sambil kita kerja bisa beristighfar, bisa mengucapkan juga kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu sambil kerja bisa dibaca kalimat itu. Artinya kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Kalau tempat terlarang ada zikirnya sendiri. Termasuk masuk kamar mandi itu ada zikirnya sendiri. Artinya doanya sendiri. Para ulama menyebutkan, contohnya kalimat hauqalah itu bagian daripada zikir. Ya, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hauqalah ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Dia adalah termasuk di antara simpanan kita di antara surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istighfar, ya, yang memang ada tuntunannya setelah habis sholat itu 3 kali, ya, minimal 3 kali, ya. Itu dalam aturan begitu. Nanti bisa dibaca di panduan kita, zikir yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Tapi di luar sholat itu silahkan baca istighfar sebanyak-banyaknya, kata subhanallah juga sebanyak-banyaknya. Itu adalah dalam rangka membersihkan hati-hati kita. Ya, zikir yang paling hebat kata Ibnu Katsir itu adalah zikir ketika kita sholat. Karena zikir yang paling mulia adalah mengingat Allah. Zikron katsira itu adalah ditafsirkan oleh para ulama adalah zikir ketika kita melakukan ibadah sholat. Itu ibadah sholat itu termasuk bagian daripada zikir kita kepada Allah. Makanya ketika sholat ya jangan lalian, jangan lupa, ya. Jangan sampai hanya Allahu Akbarnya tok ingat, karena dia sebagai makmum imam ruku, ikut ruku, imam salam ikut salam. Tapi dia hilang. Nah, nanti jangan-jangan kita termasuk fawailul lil musolli, neraka wail bagi orang yang sholat. Salah satunya para ulama menyebutkan, walaupun Ibnu Abbas mengatakan fawailul lil musallin itu adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu-waktu sholat. Tapi ada yang menyebutkan fawailul lil musallin itu adalah dia tidak paham terhadap apa yang dia baca, ya. Dia tidak ngerti. Makanya tidak boleh pemuda itu tidak ngerti apa yang ia baca, ya. Itu. Jadi ada yang dibaca khusus, ya kalau bagus juga dibaca zikir pagi dan petang, ya. Ketika kita mau tidur, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika tidur, bahkan ayat kursi saja apabila dibaca di 3 tempat itu, satu, ketika kita habis sholat wajib, tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Ketika dia pagi dan petang, dan ketika dia mau tidur, insya Allah dia akan diselamatkan dari berbagai macam godaan, ya. Termasuk mungkin semoga Allah menyelamatkan kita dari
wabah yang kita sebut dengan wabah COVID-19 ini. Itu bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau rutin sekarang medianya juga banyak, bisa ya membaca zikir pagi dan petang itu. Karena biasanya kata Nabi SAW, kenapa kita disunahkan kalau sudah sore harinya rumah-rumah kita ini jendela-jendela harus ditutup, ya, anak tidak boleh keluyuran, cukup di dalam saja. Artinya tanpa perintah lockdown awalnya sudah kita kalau sudah ini lockdown, ya, artinya ada waktunya untuk lockdown tadi itu. Jadi itu bagian daripada zikir kita kepada Allah. Ada yang memang ada waktunya khusus, ada yang bersifat umum itu zikir itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Yang lain Ustaz, untuk menggerakkan sampai jam 8 Ustaz, pertanyaan dari bidang dakwah. Nggih, siap. 5 menit lagi Ustaz. Satu pertanyaan. Saat ada sebuah hadis, saya masih belum periksa ini kebetulan. Sebuah hadis berupa kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan, yaitu dua kalimat yang enteng di lidah tetapi berat nanti timbang di lisan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mohon maaf penjelasannya sahih atau bagaimana terkait hadis itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz pertanyaannya. Ya. Saya baca di dalam kitab atau buku 175 Jalan Menuju Surga. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ya. Beliau mengatakan dua kalimat ini kalimat dahsyat. Ya. Kata subhanallah dalam satu riwayat dari Abu Hurairah ketika dia nanam sebuah pohon. Ya. Ketika dia menanam pohon, kemudian Rasulullah menyapanya, maukah aku tunjukkan lebih hebat, lebih mulia dari pohon yang engkau tanam? Apa itu? Kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena dia berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu sahih dan penerapannya pun silahkan dibaca kapan saja, ya, dan di mana saja, ya, termasuk di rumah kita itu boleh, ya, boleh dibaca kapan saja. Karena itu akan menjadi bagian daripada pemberatan timbangan. Maka alangkah mulianya kita mengajar anak-anak kita ini untuk berzikir dengan kalimat. Karena litarbiyah kan tidak apa-apa. Untuk mendidiknya tidak apa-apa menurut para ulama. Oh, kita didik dia baca ini, ya. Kita didik. Maka itu kan saya sebutkan tadi. Ini adalah waktu, momentum untuk menjadikan keluarga kita ini baiti jannati. Karena anak dan istri itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai suami. Ketika anak kita tidak sholat, ketika anak kita tidak ngaji, ketika istri kita tidak sholat, itu yang ditanya bukan istrinya nanti, tapi yang ditanya adalah suaminya. Ya, berat tanggung jawab suami itu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan keluarga kita itu, ya, pada wabah-wabah ini untuk melakukan yang sia-sia, atau jangan sampai kita ini lebih lama megang HP daripada lama berzikir. Nah, ya. Megang HP berjam-jam, zikir 5 menit sudah capek, atau baca Quran 10 menit sudah capek. Nah, ini itu bagian dari yang saya katakan tadi. Ada dua kekuatan yang menyerang tadi, ya, ada yang bertahan. Nah, kita ini mau menjadi ibarat pemain sepak bola ini menjadi penyerang, lalu kita akan gol untuk mendapatkan surga, apa hanya sekedar bertahan? Ya, buat apa ada pertandingan kalau hanya sekedar bertahan saja, tapi tidak untuk atau tidak mau menyerang? Tentu ini salah satu contoh. Manfaatkan waktu ini bersama keluarga, insya Allah ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilahnya hadis, orang yang tidak Jumatan 3 kali lalu kafir, itu yang disebut kafir itu adalah tahawunan bagi mereka yang meremehkan. Ya, tapi kalau kita tidak meremehkan, ya, tapi kita kata Umar bin Khattab meninggalkan takdir satu ke takdir berikutnya. Nah, kita di rumah ini kan meninggalkan takdir satu ke takdir berikutnya. Kira-kira begitu, ya. Terima kasih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu setengah jam kiranya tidak cukup untuk
materi-materi, semoga bisa disambung di lain waktu. Terima kasih Ustadz, syukron atas waktu Sama-sama. dan materinya. Semoga bisa kita terapkan bersama-sama dalam kehidupan ini, dan berdoa semoga wabah ini cepat hilang dari Amin. kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Amin. Terima Amin. kasih semua yang hadir dari seluruh PCPM se-Banyuwangi. Alhamdulillah. Untuk minggu depan insya Allah akan disambung dengan materi yang lain insya Allah dari Ustadz Diki, Ketua PWPM Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran serta kesempatannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.